Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Arindra Esa Perkasa, NIM A71119010. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang praktikum Jarkom ujian akhir semester. Untuk hal itu, langsung saja kita beralih ke PPT yang sudah saya buat. Oke teman-teman, kita sudah sampai dengan judul UAS Praktikum Jaringan Komputer disusun oleh saya sendiri, Rizal Arindra Esa Perkasa. Langsung saja ke bagian presentasi PPT-nya tersebut. Oke, langsung saja. Jelaskan perbedaan dari hub, switch, dan router dalam jaringan komputer beserta kegunaannya. Oke, kita akan menjelaskan tentang hub, switch, dan router dalam jaringan komputer beserta kegunaannya. Bisa dilihat ini sih, apa sih perbedaan dari switch router? Langsung saja lanjut. Hub adalah perangkat kecil yang sederhana dan murah yang menggabungkan beberapa komputer bersama-sama. Tugasnya sangat sederhana. Apapun yang masuk dalam satu port dikirim ke yang lainnya. Ini cara cepat dan mudah untuk menghubungkan komputer dalam jaringan kecil. Switch. Switch adalah perangkat keras kecil yang menggabungkan beberapa komputer bersama dalam satu jaringan area lokal atau WLAN. Router adalah perangkat keras kecil yang menggabungkan beberapa jaringan bersama-sama. Jaringan ini dapat mencakup jaringan rumah, kabel, dan nirkabel, dan internet. Perbedaan dari hub adalah merupakan sebuah perangkat jaringan yang bekerja pada OSI layer 1, physical layer, sehingga hub hanya bekerja tak lebih sebagai penyambung ataupun konsentrator saja, serta hanya menguatkan sinyal di kabel unshielded twisted pair atau UTP. Oke, kita langsung ke switch. Switch perbedaannya adalah suatu perangkat atau device yang berfungsi sebagai pengatur dan pembagi sinyal data dari suatu komputer ke komputer lainnya. Kalau router perangkat keras dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang mempunyai protokol yang sama. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, kita bisa lihat pada gambar tersebut ada hub, bridge, hoops. Oke, bridge sendiri. Bridge adalah alat yang mampu menghubungkan jaringan komputer LAN yang berbeda kegunaannya. Oke, kita masuk ke kegunaannya. Satu, menghubungkan dua buah jaringan komputer LAN yang sejenis sehingga mempunyai jaringan LAN yang lebih berkapasitas besar melalui ketentuan LAN yang dikonfigurasikan sebelumnya tanpa bridge. Dua, mengoneksikan beberapa jaringan komputer yang terpisah, baik itu dari tipe jaringan yang sama maupun yang berbeda-beda. Tiga, bisa juga berfungsi sebagai router pada jaringan komputer yang terbilang luas. Pada bagian ini sering dinamakan dengan istilah bridge router. 4. Mengcopy atau menyalin frame data dari sebuah jaringan ke jaringan yang lain dengan alasan jaringan tersebut tetap terhubung. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Interface yang dapat dibuat oleh bridge. Ethernet. Ethernet merupakan metode media akses yang memperbolehkan semua host di dalam jaringan untuk berbagai bandwidth dalam suatu link. Kita lanjut. VLAN merupakan bagian dari Ethernet atau Wireless Interface untuk Wireless AP, WDS, dan Station Pole Stop Bridge. Oke, keempat UOP, Ethernet over IP atau PPTP. Oke, kita selanjutnya. Oke, kita ke Simple QQ. Merupakan metode bandwidth management termudah yang ada di Mikrotik. Menu dan konfigurasi yang dilakukan untuk menerapkan Simple QQ cukup sederhana dan mudah dipahami. Walaupun namanya simple, QQ sebenarnya parameter yang ada pada Simple QQ yang sangat banyak. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ingin diterapkan pada jaringan. Simple QQ menggunakan metode tersebut memanfaatkan memori RAM di router sebagai buffer penampung antrian paket data. Jika antrian paket data sudah memenuhi penampungan, maka paket data yang tidak tertampung akan di-drop. Jika protokolnya TCP, maka paket yang di-drop akan dikirim ulang oleh server. Parameter dasar dari Simple QQ adalah target dan max limit. Target dapat berupa IP address, network address, dan bisa juga interface yang akan diatur dalam bandwidth-nya. Oke, max limit upload atau download digunakan untuk memberikan batas maksimal bandwidth untuk mencapai batas. Oke, kita lanjut ke langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita diminta untuk menentukan interface mana hotspot akan diaktifkan. Pada kasus kali ini, hotspot diaktifkan pada bulan 1
di mana WLAN 1 sudah kita set sebagai access point atau AP bridge. Selanjutnya klik next. Jika di interface WLAN 1 sudah terdapat IP, maka pada langkah kedua ini secara otomatis terisi IP address yang ada di WLAN 1. Tetapi jika belum terpasang IP, maka kita bisa menentukan IP-nya di langkah ini, kemudian diklik next. Oke, ke langkah ketiga. Langkah ketiga, tentukan range IP address yang akan diberikan ke user DHCP server. Secara default, router otomatis memberikan range IP sesuai dengan prefix subnet IP yang ada di interface. Tetapi kita bisa merubahnya jika dibutuhkan, lalu klik next. Langkah selanjutnya atau langkah keempat, menentukan SSL certificates jika kita akan menggunakan HTTPS untuk halaman loginnya. Tetapi jika kita tidak memiliki sertifikat SSL, kita pilih unknown, kemudian klik next jika diperlukan SMTP server khusus untuk server hotspot bisa ditentukan, sehingga setiap request SMTP client di redirect ke SMTP yang kita tentukan gitu. Karena tidak disediakan SMTP servers IP 000 atau IP 000, kami biarkan default. Kemudian klik next. Di langkah ini kita menentukan alamat DNS server. Anda bisa isi dengan DNS yang diberikan oleh ISP atau dengan OpenDNS. Sebagai contoh, kita menggunakan DNS server Google lalu klik next. Oke, ke langkah kelima atau selanjutnya. Kita diminta memasukkan nama DNS untuk localhost server jika diisikan nantinya. Setiap user yang belum melakukan login dan akan akses ke internet, maka browser akan dibelokkan ke halaman login ini. Di sini, DNS name sebaiknya menggunakan format VQDN yang benar. Jika kita tidak diisikan, maka di halaman login akan menggunakan URL IP. Oke, address dari WLAN 1. Pada kasus ini, nama DNS diisi hotspotmikrotik.co.id. Lalu klik next. Oke, kita sudah ke langkah terakhir. Langkah terakhir, tentukan username dan password untuk login ke jaringan hotspot Anda. Ini adalah username yang akan kita gunakan untuk mencoba jaringan hotspot kita. Oke. Sebelumnya, teman-teman, kita sudah sampai ke akhir atau ke penutup. Terima kasih banget. Oke, itu tadi presentasi dari saya, Rizal Arindra Esa Perkasa, A71019010, kelas PTI A untuk mata pelajaran praktikum jaringan komputer. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.